bahwa jangan-jangan ada udang di balik batu, dari kenapa hanya 4. Ya tentu kita berharap investigasi yang dilakukan para aparat penegak hukum, Bareskrim, KPK dan sebagainya atau kejaksaan itu memang investigasi yang serius, ya. Tidak kemudian hasilnya sudah disusun belakangan, disusun dahulu, baru kemudian turun ke lapangan dan tinggal mencocokkan. Kita berharap tidak seperti itu. Yang jadi pertanyaan juga ya, kenapa sih nggak cari tempat lain aja gitu? Ya itu dia. Kenapa harus Papua? Halo, apa kabar sahabat Kabar Bursa? Anda menyaksikan Editorial Point bersama saya, Francisca Rati. Mengangkat isu terkini, mengupas topik terhangat, membedah dari sudut pandang yang tidak biasa. Mari kita bongkar isu yang lagi panas-panasnya. Akrobat tambang di Raja Ampat. Ya, Raja Ampat dikenal dunia bukan karena hasil tambangnya, melainkan surga keindahan alam. Menjadikannya ikon konservasi laut tropis, kebanggaan Indonesia di mata dunia. Namun belakangan, kemolekan Raja Ampat mulai ternoda. Pemerintah mengaktifkan kembali izin-izin tambang yang sempat dibekukan. Manuver ini sontak memantik kecaman publik secara luas. Layakkah masa depan ekonomi dibangun dengan menukar hutan lindung dan laut warisan dunia dengan lubang-lubang tambang? Pemerintah resmi mencabut 4 dari 5 izin usaha pertambangan di kawasan Raja Ampat. Alasannya jelas, tekanan publik. Pemerintah baru mulai reaktif ketika kecaman publik makin kencang. Investigasi lintas kementerian akhirnya dijalankan. Hasilnya, ditemukan pelanggaran dan potensi kerusakan lingkungan. Namun, PT GAC Nikel menjadi satu-satunya yang tidak masuk daftar amputasi. Pemegang hak spesial hingga 2047 untuk mengeruk kekayaan alam Raja Ampat dengan konsesi lebih dari 13.000 hektar di Pulau GAC. Dan sekalipun GAC tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasinya. Jadi amdalnya harus ketat, reklamasinya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis terkait dengan urusan di Raja Ampat. Kebijakan tambang di Raja Ampat telah berubah menjadi akrobat hukum. Sejatinya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan mengatur secara jelas tidak boleh ada kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung. Pertanyaannya, apakah pencabutan ini benar-benar upaya perbaikan atau hanya rotasi kepentingan yang dikemas dengan regulasi baru? Pasalnya, deretan nama besar tersorot menduduki kursi direksi dan komisaris PT GAC Nikel. Mata publik tertuju pada nama anak buah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hingga petinggi PBNU. Menjabat Presiden Komisaris, Hermansyah pernah menduduki Kepala Pusat Survei Geologi dan PLH Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM. Sementara di kursi komisaris, Lana Saria saat ini masih memangku jabatan di Kementerian ESDM sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Ditjen Minerba. Ahmad Fahrul Rosi atau Gus Fahrul merupakan Ketua Tanfisiah PBNU periode 2022 hingga 2027. Sabtono Aji merupakan pensiunan TNI dengan pangkat Brigadir Jenderal, sekaligus mantan Asisten Khusus Wakil Menteri Pertahanan Bidang Hubungan Internasional. Sedangkan PLT Presiden Direktur dijabat Arya Arditya Kurnia. Dan Aji Priyo Anggoro menduduki kursi Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Sumber Daya Manusia.
Dan untuk membahasnya, saya sudah bersama pemimpin redaksi kabarbursa.com, Uslimin Usle. Halo, Pak Halo, Usle, apa kabar? alhamdulillah sehat. Iya, ini ada yang lagi panas banget ini ya, Iya. situasi di Raja Ampat ini lagi Mhm. nggak baik-baik aja. Yap. Akrobat tambang di Raja Ampat, permainan apa lagi nih Pak Usle? Ya, seperti biasa, setelah kita berbicara dari Senayan, pasti juga ke daerah. Nah, Iya, ya, jadi ya bergiliran aja nanti, bergantian muncul. iya, iya. Ya, Tapi masalahnya kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ini betapa bagaimana reaksi publik dan kecaman-kecaman ini kan menimbulkan pertanyaan besar Iya. begitu ya. Emang layak ya kita menukar ekonomi dengan hutan-hutan lindung yang menjadi warisan dunia Ya. ini loh? Nah itu dia. Jadi memang sepertinya kita ini termasuk para pengambil kebijakan harus cuci otak, ya, bahwa kebiasaan-kebiasaan masa lalu, kebiasaan-kebiasaan di rejim sebelumnya itu harus dihentikan. Ya, kita harus senantiasa mengingatkan pemerintah, karena memang pemerintah sendiri yang berjanji bahwa mereka akan melakukan perbaikan. Memang ada keberlanjutan pembangunan, tapi kasus-kasus yang sebelumnya memang sudah tidak dikehendaki oleh rakyat, jangan diulang lagi. Ya, jangan karena atas nama investasi, lalu kemudian ekowisata dirusak. Ya, jangan kemudian lahan-lahan konservasi dihancurkan, kan gitu. Harusnya pengalaman pada kasus Rempang itu bisa menjadi cara mengambil kebijakan pemerintah, menatanya supaya tidak terulang kasus yang sama. Karena sejak bangku SD atau bahkan mungkin di bangku PAUD kita sudah diajari oleh guru-guru kita bahwa keledai sebagai binatang yang paling bodoh sekalipun tidak pernah terantuk di batu yang sama. Nah, kenapa bisa negara kita akan terantuk berkali-kali pada hal yang sama meskipun di tempat yang berbeda, kan kira-kira begitu. Iya, dan ini selalu berulang begitu ya, Iya. berganti kepemimpinan periode pun Tapi atau gitu. gini, kita patut bersyukur karena di rejim pemerintahan Prabowo Gibran ini berani dihentikan, ya. Meskipun juga masih menjadi tanda tanya kenapa dari 5 perusahaan tambang yang dipersoalkan oleh masyarakat adat, yang disoal oleh masyarakat setempat, ditolak oleh para aktivis lingkungan, tapi yang kemudian dibekukan hanya 4. Iya, betul. Apakah itu ada hubungannya karena ini tempatnya di Raja Ampat, sehingga cukup 4, atau karena ada pertimbangan-pertimbangan lain? Ya, kalau kita mengikuti penjelasan dari Menteri SDM, itu ada 4 pertimbangan, sehingga kemudian satu perusahaan itu tidak dibekukan. Satu yang terakhir adalah terkait yang kita bahas di awal, karena dia jauh dari lokasi geopark. Tadi sebelum kita masuk ke studio ini, kita coba buka di Google Earth, kita kelihatan memang di atas 40 km. Ya, jadi cukup. Kalau itu alasannya ya masuk akal. Nah, kemudian yang berikutnya, memang mereka belum dari luas lahan konsesi yang mereka dapatkan izin, itu masih sangat sedikit yang dikembangkan, baru 260 hektar. Tapi separuh dari situ, klaim Menteri itu bahkan sudah dilakukan reklamasi, pemulihan lokasi bekas tambang, dan kurang sedikit dari separuhnya lagi, bahkan sudah diserahkan kembali ke pemerintah. Betul atau tidak itu akan kita uji. Publik akan mengujinya. Netizen Indonesia yang tidak gampang dibodoh-bodohi pasti akan mengujinya. Betulkah seperti itu? Kalau dia bohong lagi ya berarti biarkan publik menghukum. Ya kira-kira gitu. Karena kan sekarang dengan berbagai kecanggihan teknologi, bahkan publik juga sebenarnya sudah bisa melihat sendiri seperti apa ya. Dan harusnya pemerintah sadar bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang dikerjakan oleh pemerintah tidak bisa lagi dibodoh-bodohi masyarakatnya. Masyarakat cukup pintar. Mereka bisa mencari sendiri, bisa mengulik sendiri, dengan berjejaring bisa didapatkan. Jadi tidak bisa lagi mengandalkan para pendengung. Ya seperti apa yang terjadi 10 tahun terakhir, hitam dikatakan putih,
Dan kemudian kebenaran seperti disampaikan, saya selalu ingat itu di pidato terakhir Puan Maharani sebagai ketua DPR menyambut pergantian presiden. Itu kan mengatakan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi berdasarkan siapa yang paling kuat mendengungkan. Jadi demokrasi viral. Nah, jadi harusnya sejatinya ini pemerintah berkaca dari situ bahwa ini kita sudah beralih dari rejim sebelumnya ke rejim sekarang. Ya, jadi sekarang ini ya, dan publik kan punya harapan yang sangat luar biasa kepada pemerintah yang saat ini. Karena pemerintah saat ini terlepas dari banyak juga yang tidak setuju, tapi kan latar belakang Pak Prabowo sebagai anggota TNI dan sepanjang sejarah Republik Indonesia, boleh dibilang satuan TNI lah yang paling cinta tanah air. Nah, yang baiknya kita dukung, kita harapkan itu bisa diwujud nyatakan, yang negatifnya ya diminggirkan, karena tidak bisa lagi ditutup-tutupi kan. Gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan sebenarnya begitu ya. Secara resmi memang 4 perusahaan sudah ditutup begitu. Ya, dicabut ya. Dicabut ya. Apa karena tadi kerajaan 4? Secara ininya ya, kelakarnya begitu. Cuman 1 yang masih diizinkan untuk mengolah tambang di sana. Nah, ini menimbulkan satu pertanyaan juga, apakah pencabutan ini memang benar-benar merupakan upaya pembenahan sesungguhnya begitu, atau sebenarnya hanya ganti ini aja permainan aja, tapi dengan cara regulasi baru gitu? Ya, kita berharap dengan statement Menteri terkait yang mengatakan bahwa 4 tambang yang lain dicabut IUP-nya karena bermasalah, dan ada yang diantaranya adalah karena mereka berada di kawasan Geopark itu yang dilindungi, ya itu kemudian jangan sampai setelah berganti nama, berganti kepengurusan, berganti direksi dan sebagainya, lalu kemudian disulap lagi, boleh. Nah, kalau misalnya memang itu karena pertimbangan lingkungan, sudah, stop. Karena investigasinya menyatakan seperti itu. Investigasinya seperti itu. Nah, dalam hal ini kita berharap pemerintah jangan juga menghalang-halangi aparat hukum yang akan mencoba melakukan investigasi yang secara fair. Ya, tentu kita berharap investigasi yang dilakukan para aparat penegak hukum, Bareskrim, KPK dan sebagainya atau kejaksaan, itu memang investigasi yang serius. Ya, tidak kemudian hasilnya sudah disusun belakangan, disusun dahulu, baru kemudian turun ke lapangan dan tinggal mencocokkan. Kita berharap tidak seperti itu. Dan kita yakin bahwa para penegak hukum ya tentu tidak akan mau begitu. Nah, cuma kan memang yang menjadi kekhawatiran karena ketika Bareskrim mau turun, ada permintaan, sudahlah kita selesaikan. Itulah yang kemudian memantik lagi reaksi publik bahwa jangan-jangan ada udang di balik batu, dari kenapa hanya 4, ya begitu. Itu sebenarnya agak menggelitik juga pernyataan itu ya. Ya, itu dia. Karena kalau misalnya kan konferensi pers sebelumnya kan menyatakan dengan tegas akan melakukan tindakan dan juga pembenahan gitu. Tapi justru pada saat ada aparat yang benar-benar ingin menyelidiki secara langsung apakah ada unsur pidana di sana, malah seakan-akan ditutupi begitu ya. Lah itulah berarti pemerintah serius apa enggak sih sebenarnya kalau kayak gini? Nah, itulah yang kemudian menimbulkan reaksi publik. Dan memang semesta kalau sudah semesta yang berkehendak, tidak ada kejahatan yang sempurna. Selalu saja meninggalkan celah atau titik-titik yang tertentu yang kemudian membuat ini bisa terbuka semuanya. Ya, lagi-lagi kita diajari peribahasa atau pepatah waktu kita di sekolah dasar itu, sepintar-pintar membungkus barang busuk, lambat laun juga akan tercium baunya. Gitu. Jadi ya inilah cara semesta menunjukkan kepada kita semua. Di awal begitu tegas, pada kesempatan berikutnya tiba-tiba muncul sendiri kalimat-kalimat yang membuat publik menjadi bertanya-tanya, ini serius nggak ini? Nah, maka kemudian Kabar Bursa mengangkat editorialnya pekan ini adalah akrobat tambang. Kan ini karena ada semacam gerakan akrobat, kayak akrobat aja ini. Ya hanya untuk menyenangkan publik. Ya mudah-mudahan saja ini betul-betul langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah dalam kasus ini serius. Bahwa kemudian ada juga penumpang gelap yang mencoba bermain akrobat, itu dengan pengawasan
lembaga-lembaga terkait dan pengawasan civil society, pengawasan para pegiat lingkungan, maka ini akan bisa betul-betul diterapkan. Meskipun di awal masih ada niatan-niatan untuk bermain, berakrobat, tapi karena dikawal dengan ketat oleh publik, maka yang mencoba bermain itu tidak bisa main-main lagi. Iya, dan tampaknya memang sorotan publik ini sekarang sangat Ya. tajam terhadap satu-satunya perusahaan yang masih boleh, yang tidak diamputasi begitu istilahnya ya, di antara 5 perusahaan itu, PT Gag Nikel ini. Nah, masalahnya kenapa sorotannya begitu tajam oleh mata publik? Karena ternyata jajaran pengurus sendiri di PT Gag Nikel ini ternyata ini nggak main-main ya, nama-nama besar ada di situ. Mulai dari anak buahnya Menteri SDM Bahlil dan sampai petinggi PBNU. Ini kan jadi bertanya-tanya. Anak buah menteri yang sudah berkali-kali diperiksa pada tindak kasus dugaan pidana korupsi. Ya, si ibu itu kan. Ya, itu kan sudah diperiksa pada kasus korupsi di kementerian soal tunjangan kinerja, kemudian diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi dalam kasus tambang juga. Nah ini, tapi pertanyaan publik, kenapa itu tidak dihentikan? Bisa jadi karena itu Menteri sendiri menyampaikan bahwa itu adalah aset negara, karena anak usaha dari salah satu BUMN kita, PT Antam. Kita sebut aja kan. Tapi apakah itu seolah-olah bisa menghalalkan? Harusnya semakin dia aset negara, maka dia harus menjadi teladan penegakan hukum. Dia harus menjadi teladan dalam hal penegakan dalam menjaga lingkungan. Justru bukan dia yang lebih ini. Tapi kan kita kembali lagi. Begini, ada dua ya. Kita mau ngomong di sini bahwa tidak ada satupun tambang dimanapun di muka bumi ini yang tidak merusak lingkungan. Namanya menambang pasti merusak lingkungan, ya. Tapi ada kemudian upaya-upaya untuk meminimalkan kerusakan lingkungan secara berkelanjutan. Nah, inilah yang diharapkan sebetulnya ada langkah-langkah yang dilakukan sehingga kemudian bekas-bekas tambang itu tidak menjadi rusak begitu saja. Nah, Komisi 7 pada sebuah acara di Kabar Bursa juga pada bulan Februari lalu, itu kan mengakui salah satu tambang nikel terbesar di Indonesia, bahkan bagian dari tambang nikel terbesar di dunia, itu yang paling menerapkan ekonomi hijau. Jadi menerapkan tambang yang menjaga lingkungan. Ya, itu adanya di Sulawesi. Nah, itu satu di antara 4 blok tambang terbesar, tambang nikel terbesar di Indonesia. Itu adanya di Sorowako sana. Itu diakui oleh Komisi 7 yang paling bagus. Ya, meskipun kemudian sejumlah perusahaan tambang juga melakukan langkah-langkah dan juga melakukan upaya-upaya agar kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan nikel itu bisa diminimalisasi. Paling tidak, karena memang tidak mungkin ya, kita akan kupur nikmat juga. Di alam kita ini banyak sumber daya alam, tapi dilihat-lihat di sana tidak mungkin. Dia tidak mungkin keluar sendiri. Harus dilakukan usaha, dan dalam rangka usaha-usaha untuk yang orang lain menyebutnya sebagai eksplorasi, itu pasti akan ada perubahan-perubahan model, perubahan-perubahan wajah, perubahan-perubahan bentuk lingkungan, yang berujung pada yang kalau para pegiat lingkungan mengatakan kerusakan lingkungan. Tapi kerusakan itu kan bisa diperbaiki, meskipun tidak akan pernah seperti semula. Tapi kalau dibiarkan begitu saja kan rugi juga kita. Ya, kita negara kaya raya, tapi kemudian tidak bisa diapa-apain. Nah, itu. Nah, jadi silakan. Jadi supaya kita tidak kupur nikmat, tapi jangan juga kita menjadi kemudian perusak lingkungan. Kerusakannya kita upayakan minimalisasi. Nah, itu tentu para teknisi-teknisi tambang, para akademisi-akademisi tahu lagi kira-kira seperti apa. Nah, itu sesungguhnya inilah yang dikawal oleh kementerian, bahwa ada regulasi-regulasi yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi oleh para penambang, perusahaan-perusahaan penambang, yang harus dilalui semuanya secara hukum administrasi. Kemudian ada juga yang kaitannya dengan AMLA yang disebut analisis mengenai dampak lingkungan, lalu bagaimana pembenahannya. Nah, itu kita berharap
BUMN kita yang bergerak di bidang tambang menjadi contoh dan teladan untuk menerapkan itu secara utuh 100%. Jangan mencela-mencela. Ya. Itu dia. Tunjukkan kepada penambang-penambang swasta bahwa begini cara menambang yang baik, yang pro negara, bangsa dan negara. Ya, jangan menambang secara brutal. Nah itu, jadi karena ya itu tadi bahwa tidak ada aktivitas tambang yang tidak merusak lingkungan. Tapi ya mau tidak mau kita harus lakukan karena kita akan memanfaatkan sumber daya alam yang kita punya. Sama kan misalnya dosa tambang. Dalam rangka swasembada beras saja, kita akan membuka lahan-lahan sawah baru. Kan pasti merusak lingkungan juga kan? Membuka karena tidak semua lahan sawah itu berasal dari lahan-lahan yang terbuka sebelumnya. Ada yang berawalnya itu adalah hutan. Mau tidak mau harus dibuka. Karena kita mau menambah luas lahan untuk menanam padi. Tapi kan kemudian diolah sedemikian rupa sehingga kerusakan lingkungan itu bisa teralihkan karena kita menghasilkan. Jadi semuanya pastilah. Tapi sekali lagi sepanjang ada niatan, ada upaya untuk memulihkan kerusakan lingkungan itu ya tidak ada masalah. Ya, meskipun itu kan harapan kita bersama begitu ya, bagaimana seharusnya perusahaan yang menjadi sejatinya milik pemerintah itu menjadi teladan gitu. Tapi masalahnya dari track record tadi yang udah disampaikan, dari masalah pengurusnya aja punya track record yang belum apa-apa sudah banyak ininya ya, daftar hitamnya begitu. Pasti didapat, netizen pasti dapat, publik pasti dapat. Belum lagi ditambah kerusakan lingkungan yang sampai saat ini belum terlihat potensi perbaikannya akan seperti apa. Nah, yang kaitannya dengan saya sebutkan di awal itu bahwa silakan kita lakukan penambangan, tidak mungkin kita tidak akan memanfaatkan sumber daya. Tapi kalau di tempat itu misalnya sudah ada potensi lain yang bisa dikembangkan, carilah yang lain. Karena catatan dari yang kita peroleh, area tambang untuk nikel di Indonesia itu sampai 2 juta hektar sebetulnya. Jadi masih sangat banyak, masih sangat luas. Ya. Dan yang terkelola itu baru kurang lebih 800.000 hektar. Masih kurang dari separuhnya. Nah, artinya kan sangat bisa jadi ada lahan-lahan tambang nikel yang bukan di hutan konservasi, yang bukan di kawasan geopark. Ya sudahlah, yang di kawasan geopark simpan aja dulu. Biarkan itu, artinya biarkan bangsa dan negara mendapatkan pendapatan untuk bangsa dan negara dari bukan merusak lingkungan. Tapi seperti Raja Ampat. Raja Ampat ini kan surga wisata. Sudahlah, wisata kan tidak merusak. Ya, ada sih dampak-dampaknya juga karena para pelaku wisata yang datang ke sana mungkin tanpa sadar melakukan tindakan-tindakan. Tapi kan dampaknya jauh bagaikan bumi dan langit dengan ketika misalnya di lokasi itu dilakukan aktivitas tambang. Yang namanya tambang mengobok-obok perut bumi, hutannya rusak semua. Nah iya, itu kan sebenarnya yang jadi pertanyaan juga ya. Kenapa sih nggak cari tempat lain aja gitu? Ya, itu dia. Kenapa harus Papua? Yang udah jelas-jelas ini adalah ikon wisata Indonesia yang kita benar-benar mencintai keindahan Papua. Gitu. Dan dunia sudah mengetahui itu. Sudah ditetapkan sebagai kawasan wisata laut dan orang artinya itu bukan juga lahan tidur yang tidak menghasilkan. Kalau alasannya untuk mencari penghasilan buat bangsa dan negara, kan dari situ singgah dikelola dan tidak merusak lingkungan. Alihkan ke tempat lain. Dan ini kan sebenarnya masyarakat adat Papua sendiri sebenarnya sudah lama ya menyuarakan mereka menolak protes-protes seperti ini. Sebenarnya yang dibutuhkan mereka itu bukan tambang, tapi bagaimana membangun ekosistem di sana. Kan? Bagaimana melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan usaha yang dibangun ini. Nah, jadi di sini pentingnya pemerintah mendengarkan suara masyarakat di bawah. Jangan semua kebijakan itu diambil dengan hanya pendekatan dari kacamata Jakarta, kacamata ibu kota negara. Semakin ke timur itu, dan harusnya menterinya yang berasal dari sana bisa menangkap dengan cepat itu. Ya karena menterinya dari sana. Menterinya dari sana pula, gitu. Jadi kita berharap harusnya lebih peka. Ini daerah saya ini, nenek moyang saya di sini dan cucu buyut saya akan beraktivitas di situ. Ya gitu. Jangan tapi kita yakin dan percaya deh.
Pak Menteri ini pasti punya niatan yang baik, apalagi beliau putra dari sana, besar juga karena usaha ekonomi dari sana kan gitu. Sebenarnya kan yang jadi permasalahan adalah apakah tidak melakukan riset terlebih dahulu gitu ya, karena kan kalau misalnya secara perhitungan ekonomi juga Ya. dampak kerusakan yang dilakukan nantinya oleh tambang ini kan lumayan Ya. untuk puluhan tahun ke depan terhadap masyarakat lokal di Pasti. sana ya, Ya. dibanding benar-benar menciptakan pariwisata yang Ya. untuk Tapi gini, Mbak, dunia begitu. memang tambang nikel ini akhir-akhir ini menjadi primadona, ya. Dan Indonesia dikenal sebagai produsen nikel terbesar di tingkat global. Kita itu berada, produksi nikel kita dari Indonesia sampai 48, sekian persen dari kebutuhan global. Jadi tinggal sedikit dari separuhnya. Nah, tapi kita juga tidak boleh larut bahwa kita sebagai produsen terbesar, ya. Karena sebagai produsen terbesar juga, maka berarti kita juga akan menjadi penyumbang kerusakan lingkungan terbesar, ya. Itu apa namanya? Greenpeace saja sudah menunjukkan data bahwa sampai tahun 2023 setidaknya sudah ada 26.837 hektar lahan itu menjadi rusak akibat pertambangan nikel. Ya, dari sekian dari 800.000 hektar yang telah dieksplorasi, ya Greenpeace sudah memastikan bahwa 26.000 ini dan angkanya bisa saja jauh lebih besar. Ya, meskipun temuan Greenpeace itu baru 26.837 yang betul-betul rusak, betul-betul menunjukkan deforestasi yang parah dari 800.000 hektar yang telah dieksplorasi untuk tambang nikel. Ini kayaknya pekerjaan media makin berat ya. Dan tentunya terima kasih juga nih untuk publik yang sangat-sangat antusias untuk bisa menyoroti masalah ini ya. Ya, makanya nggak jadi tuh dicabut ya. Ya, kita di sini di media adalah penyambung lidah, penyambung mulut dari publik, dan apa yang kita sampaikan ini ya kita juga uji. Kita juga masuk ke lakukan riset-riset, meskipun tidak sedahsyat riset yang dilakukan oleh pemerintah harusnya, karena pemerintah di backup dengan dana yang luar biasa besar. Dan kita berharap tentu saja pemerintah, kalau misalnya memang ada niatan baik, kenapa tidak secara berkala melakukan penelitian, menyampaikan perkembangan progres penambangan Indonesia setiap saat, tidak apa-apa. Buka sehingga kemudian publik tidak bertanya-tanya apa yang terjadi. Buka aja. Ya karena dan selama ini kan susah kayaknya ya, media juga untuk bahkan kadang ditutup-tutupi kan ya. apa yang terjadi. Kalau tidak ada ribut-ribut ini kan tidak akan mungkin muncul. Disebut-sebut bahwa dari empat perusahaan dicabut izin usahanya itu semuanya katanya izin IUP-nya itu diterbitkan sebelum Undang-Undang Ciptaker ditetapkan. Artinya itu karena izin dari pemerintah kabupaten kota. Tapi ada kita menemukan satu yang justru izinnya baru terbit 2024. Ya jadi ya ini apakah benar atau tidak ya nanti kita konfirmasi lagi. Tapi kita menemukan itu. Jadi misalnya PT Anugrah Surya Pratama ini adalah bagian dari Panson Group. Nah ini ternyata dia mengantongi operasi produksi berdasar SK Menteri SDM nomor 91-2010-511-350-50013 tertanggal 7 Januari 2024 dan berlaku hingga 7 Januari 2034, 10 tahun. Ya. Ya, nah ini data yang kita temukan ya, ditemukan oleh tim redaksi Kabar Bursa setelah masuk ke riset ya di kementerian ya. Nah itu, ya mudah-mudahan kita menunggu nih reaksi dari empat perusahaan yang dicabut izin usaha tambangnya melakukan klarifikasi. Nah kita lagi menunggu tuh. Nah siapa mereka kan? Ya supaya biar publik lebih tahu. Ya artinya jangan juga menghukum orang yang tidak bersalah. Ya gitu. Nah, kita tidak membela mereka, tapi jangan sampai juga menimbulkan rasa trauma kepada
perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan dan sebagainya. Nah kemudian karena ya PT GAG juga tidak, ya kalau kita melihat siapa para pengelolanya itu menjadi pertanyaan publik luar biasa. Nah ini kita sampaikan juga bahwa ini ada datanya. Nah ini data ini kita paparkan nanti lewat editorial Kabar Bursa. Ini data-datanya lengkapnya di editorial ya kita siapkan kabarbursa.com ya. berdasarkan temuan-temuan kita ya teman-teman di tim redaksi Kabar Bursa. Nah siapa mereka nanti dicari tahu lah di situ. Nah ini data yang saya sebutkan tadi bahwa sampai tahun 2022 itu tadi ya itu kita menyumbang produksi nikel untuk kebutuhan global itu 48,4%. Jadi tinggal 1, sekian Indonesia sebagai mendominasi sebenarnya. Memang ini sebetulnya sudah sangat mendominasi karena yang negara-negara lain kan terpisah-pisah ya banyak. Ini kita di satu. Tapi kalau memang melihat luasan wilayah Indonesia, ya itu kan lebih luas dari Uni Eropa sebetulnya. Ya, kita di satu bangsa dan negara saja. Nah itu saya kira Bu Rati, data-data yang kita bisa ungkapkan dan mudah-mudahan ya ke depannya pemerintah betul-betul satu kata satu perbuatan. Betul. Kita berharap itu sehingga kemudian yang muncul ke publik tidak hanya pencitraan di podium, tapi memang dalam hal kebijakan nyata di lapangan itu selaras dengan apa yang disampaikan di podium-podium terbuka. Apa yang dikatakan betul Ya. itu tindakannya. Dan jangan nunggu viral dulu Ya. begitu ya. Setiap kali kan harus nunggu viral dulu kayak sekarang nih Raja Ya. Ampat baru ternyata ditemukan benar-benar ada pelanggaran dan kerusakan lingkungan. Ini Ya. kan kayaknya benar-benar menjadi bahan Ya. pekerjaan rumah yang sangat berat begitu. Nah, terakhir nih Pak Husle, kira-kira ini kan meskipun udah 4 izin usaha tambang yang dicabut begitu ya. Tapi apakah itu cukup? Selanjutnya mesti ngapain nih pemerintah? Itu kan kayaknya jangka pendek aja gitu. Ya, kita berharap sikap dan langkah tegas pemerintah tidak hanya terjadi di Raja Ampat. Di wilayah-wilayah lain yang juga ada pelanggaran-pelanggaran, itu dilakukan penindakan-penindakan agar tercipta efek jerah. Sehingga kemudian para penambang-penambang nikel dan penambang-penambang lainnya, mineral lainnya juga itu betul-betul memperhatikan SOP, memperhatikan AMDAL-nya. Dan AMDAL itu tidak sekedar dokumen di atas kertas, tapi betul-betul berdasarkan riset, berdasarkan hasil uji lapangan, bahwa memang kondisinya seperti ini dan langkah mitigasinya seperti apa. Dan kemudian perusahaan harus dievaluasi terus-menerus bagaimana mereka menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan tambang yang pro kepada lingkungan. Ya. Sehingga kemudian apa yang selalu disuarakan oleh para pegiat dan aktivis lingkungan itu tidak dianggap sebagai angin lalu saja. Karena mereka pasti punya standar-standar bagaimana yang disebut sebagai kerusakan lingkungan dan bagaimana menjaga kelestarian alam dan sebagainya. Karena toh kalau kemudian lingkungan kita rusak, maka itu akan mempercepat datanya kiamat. Itu dia makanya tapi pentingnya keterbukaan informasi. Ya itu dia keterbukaan informasi. Jadi ya kita berharap pemerintah jangan hanya tegas di Raja Ampat. Di tempat-tempat yang lain juga ada pelanggaran-pelanggaran, jangan karena ada siapa di belakangnya. Ya sudahlah. Ini saatnya pemerintah Indonesia melakukan gerakan bersih-bersih. Ya mumpung ada ini ya kita dari Raja Ampat kemana lagi? Dari mana kemana lagi? Karena dievaluasi betul secara ketat. Ya, meskipun juga kita harus akui bahwa memang pendapatan negara dari tambang sangat besar. Ya sejauh ini memang harapan pemerintah untuk mengisi pundi-pundi kas negara ya banyak berasal dari tambang. Ya, dan karena itu juga maka kemudian kan beberapa waktu lalu kan pemerintah mengubah royalti, menaikkan royalti itu juga membuat para penambang berteriak. Ya, jadi disinilah pentingnya duduk bersama asosiasi penambang, baik itu IMA maupun Perhapi dan sebagainya, duduk bersama, merumuskan bersama apa yang terbaik buat bangsa negara. Bagaimana kita melakukan eksplorasi lingkungan, eksplorasi untuk tambang, mengambil sumber daya dari perut-perut bumi dengan meninggalkan kerusakan yang seminimal mungkin.
Karena tidak akan mungkin kita tidak meninggalkan kerusakan. Pasti akan ada selalu dampak-dampak lingkungan yang rusak. Tapi bagaimana mengurangi kerusakan-kerusakan itu. Artinya tidak terlalu masif dan tidak terlalu seperti di tempat-tempat yang disinyalir selama ini. Ya seperti data dari Greenpeace itu ada 26, dipastikan 26.000 lebih hektar itu terjadi deforestasi yang luar biasa. Kerusakan yang luar biasa lingkungan akibat penambangan. Gitu. Sangat-sangat concern ya, apalagi dengan banyaknya perubahan Ya. iklim yang sekarang Nah ini terjadi dia, ini jadi kan. kenapa ya nanti diklarifikasi dengan pihak terkait ya, kementerian lembaga terkait. Kenapa akhir-akhir ini sering terjadi banjir di mana-mana? Kenapa akhir-akhir ini sering terjadi longsor di mana-mana? Kenapa akhir-akhir ini Indonesia sering diguncang gempa? Ya. Dan gempa itu biasanya juga berhubungan karena aktivitas penambangan, menggali dan sebagainya, sehingga kan gempa itu tidak selamanya gempa karena gunung Merapi meletus ya, tapi karena ada pergeseran dan sebagainya, pergeseran permukaan bumi, dan itu juga antara lain karena adanya aktivitas-aktivitas yang dilakukan ya, merusak, menggali ke bawah dan sebagainya. Itu kan pasti akan sedikit banyak pasti akan menimbulkan, misalnya ketika digali runtuh saja itu pasti akan muncul guncangan dan sebagainya. Kenapa itu semua terjadi? Karena pasti ada sesuatu hal yang kita lakukan sebagai umat manusia yang tidak lagi seimbang. Ya. Dan harusnya kita bisa mencari tahu bagaimana supaya ini bisa diminimalisasi. Karena kalau ini sudah terlanjur parah, ya sudah cepat selesai. Jangan sampai kiamat. Iya. Itu tadi ya. Yang penting kita tentunya sangat mengharapkan stop akrobat, saatnya itikat. Itikat baik pastinya. Itikat baik yang kita tunggu. Itikat Jadi baik. bukan sekedar akrobat regulasi, bukan sekedar akrobat kata-kata di podium, bukan sekedar akrobat kebijakan-kebijakan yang populis, tapi tidak ada hasilnya. Yang kita butuhkan sekarang adalah tindakan-tindakan yang substantif. Itikat baik diikuti dengan pelaksanaan di lapangan yang diawasi super ketat. Ya. Sehingga kemudian apa yang menjadi cita-cita dan tujuan luhur kita membangun bangsa dan negara, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur dan sejahtera, itu betul-betul kita bisa peroleh. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Usle untuk sudut pandang Oke, ini. makasih. Dan demikian sahabat Kabar Bursa editorial point kali ini, semoga bermanfaat ya. Follow terus channel YouTube Kabar Bursa untuk isu terkini editorial point selanjutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel Kabar Bursa dengan like dan share sebanyak-banyaknya. Share juga komentar Anda ya, bagaimana pendapatnya terkait topik hari ini. Saya Francisca Rati dan kru yang bertugas pamit, sampai jumpa.